Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan di minggu awal, di bulan Maret ini kita masih dapat datang untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan namanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Tanda kita siap untuk datang memuji Dia, untuk memberikan pujian yang terbaik buat Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu di hidup kami Tuhan. Karena saat ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu untuk membawa segala pujian yang terbaik buat Engkau. Membawa ucapan syukur kami, terima kasih kami kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa pada hari ini Tuhan, Kau menyertai kami, Kau melindungi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, inilah pujian yang terbaik buat Engkau. Yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin, haleluya. Mari kita taruh hati dan pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Biarlah pujian ini menjadi iman penguatan buat hidup kita. Mari sama-sama katakanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Sebab hanya padamu Hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Gerak-gerik taruh pengharapan kepada Tuhan, dan kita membawa ucapan syukur kita yang terbaik buat Dia. Sebab kita percaya cintanya yang begitu besar buat hidup kita. Haleluya. Mari saya ngajak semuanya angkat kedua tangannya, katakan, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, yes, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatanku. beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Untuk angkat suara kita yang terbaik, pujian yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita katakan dari awal. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau
ajaib, perbuatan-Mu yang ajaib. Oh, Syanana. Oh, Yanana mo Syanana. Haleluya, haleluya. Dia sanggup mengubah hidup kita, Dia sanggup mengubah hidupmu. Haleluya, haleluya. Oh, Kau ajaib, perbuatan-Mu ajaib. Oh, terima kasih. Yes. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati, katakan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku.
Yesus, karya-Mu yang ajaib, karya-Mu yang besar dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Darah-Mu yang Kau curahkan buat menebus dosa kami Bapa. Kami melihat pengorbanan-Mu yang ajaib Tuhan. Begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami menaruh hati kami, pengharapan kami kepadamu Tuhan. Kami bawa doa kami Tuhan pada hari ini. Membawa bangsa dan negara kami di hadapan-Mu Bapa. Engkau tahu, Engkau melihat bangsa kami Tuhan. Lagi di mana penyakit pandemi Tuhan, virus COVID-19 melanda di negara bangsa kami Tuhan. Maupun krisis ekonomi Bapak yang sedang bangsa dan negara-Mu hadapi Tuhan. Kami percaya Bapa, kami akan keluar sebagai pemenang. Kami percaya Bapa, kami dimenangkan Bapa. Dan kami akan membawa sorak-sorai yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami percaya juga Bapa, kemenangan-Mu terjadi atas negara dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau lawat Tuhan bangsa dan negara kami Bapa. Kami percaya hujan pertobatan mukjizat-Mu tercurah buat umat-umat-Mu yang ada di bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Bapa, kami siapkan hati kami Tuhan Yesus. Mau mendengarkan kebenaran isi hati-Mu. Kau berkati hamba-Mu Bapa, yang akan menyampaikan kebenaran isi hati-Mu. Kau taruh Bapa, isi hati-Mu kepada hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, firman-Mu tertanam di hati kami Tuhan, dan menjadi rema buat kehidupan kami Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dalam ibadah online. Pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya harapkan kita semua tetap semangat, tetap percaya, tetap berjuang di tengah kondisi pandemik ini. Tuhan pasti menolong kita dalam keadaan apapun. Dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang sangat indah untuk kita semua, masih dalam tema Kerajaan Allah. Saya beri judul mengampuni, sebuah gaya hidup kerajaan Allah. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan penghitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara, sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya.
maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara-saudaramu dengan segenap hatimu. Wah, sebuah kisah yang sangat indah tentang pengampunan. Dari sini kita bisa melihat bahwa ini adalah salah satu bagian dari perumpamaan tentang kerajaan sorga. Dan saya katakan ini adalah salah satu gaya hidup kerajaan Allah. Satu kali Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kalikah saya harus mengampuni orang yang terus-menerus menyakiti saya, yang membuat kesalahan kepada saya? Apakah 7 kali? Petrus berkata 7 kali. Saudara, itu artinya sudah begitu seringnya sampai mungkin sudah nggak tertahankan. Tapi Yesus berkata bukan, tapi 70 kali 7 kali. Artinya tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Maka Tuhan Yesus mulai menceritakan kisah ini tentang seorang raja yang menghitung hutang-hutang dari para hamba-hambanya dan dihadapkan padanya satu orang berhutang 10.000 talenta. Dia diampuni karena dia tidak sanggup membayar dan dia memohon dengan sangat. Tetapi dia malah menghukum orang lain yang berhutang 100 dinar saja kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak tahu jumlah nilai dari hutangnya, mungkin kita kurang bisa menangkap isi dari cerita ini. Karena itu saya ajak sejenak kita melihat, menghitung secara jumlah dari hutang orang-orang tersebut. Hutang kepada raja dari seorang hamba itu ada yang berjumlah 10.000 talenta. Mari kita akan hitung, saudara. Nah, di dalam Alkitab berkali-kali disebutkan tentang talenta. Talenta itu adalah sejumlah 34 kilo. Jadi sebuah ukuran timbangan sebesar 34 kilo. Talenta biasanya ditetapkan untuk jumlah berat dari logam mulia atau emas logam mulia misalnya emas begitu. Nah, 1 talenta adalah 34 kilo emas. Seandainya 1 gram emas adalah 850.000, mari kita hitung kira-kira 1 talenta itu berapa. Setelah itu baru kita kalikan 10.000. Nah, 34 dikali 1.000, 1.000 gram atau 1 kilo, dikali 850.000 rupiah, maka jumlahnya adalah 28 miliar 900 juta rupiah. Itu 1 talenta. Jika dikalikan 10.000 atau 10.000 talenta, maka jumlahnya adalah 10.000 kali 28 miliar 900 juta rupiah, maka jumlah total adalah 289 triliun. Wow, saudara bisa bayangkan jumlah yang sangat amat besar. 289 triliun. Nah, dalam bentuk lain, 1 talenta juga disebutkan di dalam Alkitab, jumlahnya adalah 6.000 dinar. Jadi kita mau hitung nih, 2 jenis atau 2 versi dari talenta ini. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Nah, 1 dinar adalah upah 1 hari kerja. Ya, kalau di Indonesia kita mungkin tetapkan saja sekitar misalnya 200.000 1 hari kerja. Maka 1 talenta adalah 6.000 dinar, berarti 6.000 dikali 200.000 rupiah. Maka jumlahnya 1,2 miliar. Itu 1 talenta. 1 talenta 6.000 dinar, jumlahnya 1,2 miliar. Jika dikalikan 10.000, maka jumlahnya adalah 12 triliun. Nah, saudara bisa lihat. Jadi jumlah ini mau mengatakan bahwa hutang orang tersebut begitu banyak. Kalau dikalkulasi dengan jumlah kilogram, maka hutangnya 289 triliun. Tapi kalau dihitung secara dinar, maka jumlah hutangnya adalah 12 triliun. Ya, tentunya ini angka yang luar biasa besar, yang tidak bisa dilunasi olehnya. Nah, sedangkan 100 dinar adalah 100 kali
upah satu hari kerja, misalnya 200.000, maka hasilnya adalah 20 juta rupiah. Nah, saudara bisa mulai melihat, menghitung. Saudara bisa mulai mengerti. Jadi hutang orang tadi kepada raja begitu besarnya, ratusan triliun, atau kalau dalam dinar 12 triliun, dia nggak akan sanggup membayar sampai dia mati, bekerja keras pun tidak akan bisa sanggup untuk membayarnya. Karena terlalu besar. Tetapi temannya yang hanya berhutang 20 juta, dia tidak ampuni, dia masukkan ke dalam penjara. Nah ini nggak masuk akal sekali, saudara. Nah inilah, saudara, pengampunan Allah begitu besar kepada kita. Tidak terhitung, tidak terhingga. Tidak mungkin kita melunasi pelanggaran dan dosa kita, membayar dosa kita. Tetapi orang yang bersalah kepada kita, kesalahannya juga mungkin kecil, tidak banyak dibandingkan hutang kita atau dosa kita kepada Tuhan. Tapi kita tidak mau mengampuni. Itulah inti dari cerita tersebut. Nah, mari kita melihat dari ayat-ayat tadi, saudara, konsekuensinya jika kita tidak mengampuni itu sangat besar dan sangat berat. Karena itu kita harus mengambil keputusan bahwa kita harus mengampuni karena kita adalah warga kerajaan surga. Nah, apa alasannya? Mengapa kita harus mengampuni? Kita akan lihat satu demi satu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus mengampuni? Alasan yang pertama, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Tuhan terlebih dahulu telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dikatakan dalam kitab Roma ayat pasal 5 ayat 8 dikatakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak, Ibu, Saudara, saksikan, lihatlah saudara betapa luar biasanya ini bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni saudara, telah mati menggantikan kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, kita belum menjadi anaknya, kita belum meminta ampun kepadanya, kita belum memohon pengampunan kepadanya, dia sudah mengampuni. Itu alasan yang pertama. Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni saudara dan saya. Nah, saudara juga bisa lihat dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan begini, saudara. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kenapa kita harus mengampuni? Karena di situ jelas dikatakan dalam ayat tadi, Tuhan telah mengampuni kamu. Karena itu perbuat demikian juga kepada orang lain yang menyakitimu. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Ingatlah bahwa hutangmu sudah dianggap lunas, sudah diputihkan, sudah dibayar oleh Tuhan Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib. Dia sudah menyerahkan nyawanya. Waktu Yesus mengampuni saudara dan saya bukan dengan cara yang gampang dan mudah. Dia telah mati. Dia telah mengorbankan dirinya, nyawanya dia serahkan untuk mengampuni saudara. Dibayar mahal lunas, saudara. Karena itu saudara juga harus melakukan yang sama, mengampuni, melepaskan pengampunan pada orang yang bersalah. Lagi pula kita tidak sampai harus mati, saudara, untuk mengampuni orang lain. Karena itu sadarlah betapa kita harus mengampuni orang lain. Karena kita telah terlebih dahulu diampuni. Itu poin yang pertama dan sangat penting, saudara. Yang kedua, mari kita lihat mengapa kita harus mengampuni. Karena jika kita tidak mengampuni, maka Tuhan akan menghitung ulang kesalahan dan dosa kita. Wah, ini mengerikan, saudara. Matius 6 ayat 14 berbunyi demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga.
Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Perhatikan saudara, Tuhan tadi telah mengampuni dengan kematian di kayu salib. Dia melunaskan, dia menganggap dosa kita sudah selesai, sudah beres dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Tetapi jika saudara dan saya tidak mengampuni, maka dosa dan kesalahan kita akan dihitung ulang. Oke, kamu tidak mau mengampuni, kamu tetap menganggap orang berhutang kepadamu. Baiklah kalau begitu, aku akan menganggap hutangmu tetap ada. Jadi dikatakan, jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wah, perhatikan saudara, konsekuensinya sangat berat dan besar. Ini Tuhan Yesus sendiri yang katakan. Karena itu saudara sangat rugi jika saudara tidak mengampuni orang lain. Kita selalu berkata, oh, bagaimana saya bisa mengampuni, Pak? Kesalahan orang itu terlalu besar, terlalu berat. Dan orang itu tidak pernah berubah, terus-menerus menyakiti saya. Saya sudah capek, Pak. Saya sudah nggak sanggup lagi. Saya udah nggak bisa lagi memaafkan. Kalau saudara berkata seperti itu, bayangkan jika Tuhan berkata yang sama kepada saudara. Tuhan bilang sama saudara dan saya, aku sudah capek ngampuni kamu karena kamu susah berubah. Nggak pernah berubah, tiap hari terus bikin dosa. Udah, aku tidak akan ampuni. Jika Tuhan berkata seperti itu, maka kita benar-benar sial, benar-benar menderita, saudara. Karena itu udah lepaskan saja pengampunan. Sebagaimana Yesus telah melepaskan pengampunan. Dosa mereka pun kepada kita tidak sebesar dosa kita kepada Tuhan. Jangan sampai terganjal, saudara. Seharusnya kita bisa hidup dengan bahagia, hidup dengan damai sejahtera. Tetapi karena kita tidak mengampuni, kita jadi menderita. Bahkan kita tetap dihitung dosa-dosanya. Karena itu mari kita mengampuni seberat sebesar apapun kesalahan orang lain kepada kita. Nah, yang ketiga, saudara, mengapa kita harus mengampuni? Yaitu jika kita tidak mengampuni, maka doa kita akan terhalang. Markus 11 ayat 25 berkata demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Oh, ternyata hal pengampunan berhubungan dengan doa. Jika kamu mau berdoa dan teringat di hatimu ada kesalahan orang, ampunilah dahulu. Kenapa? Karena jika kita tidak mengampuni, maka Tuhan tidak juga mengampuni kita dan doa kita terhalang. Ada banyak orang bisa yang melakukan kewajiban-kewajiban agamanya dengan berpuasa, dengan membaca firman banyak-banyak, ya mungkin dengan pujian penyembahan berjam-jam di hadapan Tuhan. Tetapi saya mau katakan, jika engkau tidak mengampuni, maka segala hal yang kau lakukan itu akan terhalang dan tidak bisa diterima oleh Tuhan. Bukan perbuatan kitanya yang penting, saudara, tapi hati. Tuhan tidak bisa mendengar dan mengabulkan doa kita selama di hati kita ada kebencian, ada kepahitan, ada rasa dendam. Tapi ketika hati kita bersih, murni, damai, tenang, ya tidak ada halangan, doa kita akan didengar oleh Tuhan. Karena itu, saudara, jika engkau punya kebutuhan, pastikan sebelum kau berdoa, lepaskan pengampunan. Ampuni mereka. Karena jika kita tidak mengampuni, maka kita akan tidak terjawab doa-doa kita. Nah, ini menarik sekali. Ya, ini penting sekali. Bapak, Ibu, Saudara, alasan yang keempat mengapa kita harus mengampuni, karena hidup kita akan disiksa oleh algojo jika kita tidak mengampuni. Ya, tadi di dalam ayat dari Matius 18 ayat 34 dan 35 berbunyi demikian.
Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutang-hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Wow. Ada konsekuensi yang mengerikan jika kita tidak mengampuni. Jelas di situ Tuhan Yesus katakan Matius 18 ayat 34. Maka marahlah Tuhannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Jadi ada algojo yang akan menyiksa kehidupan orang-orang yang tidak mau mengampuni. Karena dia masih menganggap dosa kesalahan temannya itu harus dilunaskan, maka dia pun harus disiksa, harus menerima hukuman dari algojo sampai dia bisa melunaskan seluruh hutang. Siapakah algojo? Jelas Bapak Ibu Saudara, algojo adalah orang-orang yang ditugaskan untuk menyiksa, bahkan membunuh dan membinasakan. Kalau kita lihat di kerajaan-kerajaan zaman dulu, ada orang terhukum, ada orang bersalah, sudah divonis sama pengadilan, maka dia diserahkan ke penjara untuk disiksa oleh algojo, bahkan untuk dibunuh. Jadi ketika engkau tidak mengampuni, engkau sedang mengundang algojo dalam kehidupanmu, saudara. Ini mengerikan sekali. Nah, algojo itu bisa berupa sakit penyakit yang tak pernah kunjung sembuh dalam kehidupan yang kita alami mungkin. Ya, bisa juga berupa kutuk. Apa saja yang dilakukan, gagal, tidak pernah berhasil. Menderita, penderitaan demi penderitaan tak pernah putus, tidak pernah kunjung usai. Kita sudah doa puasa, mungkin kita minta didoakan oleh hamba Tuhan. Kita mungkin sudah melakukan kegiatan-kegiatan rohani dan sebagainya, tetapi mengapa hal-hal ini terus datang? Maka kita harus periksa hati kita. Bisa saja penyebabnya adalah algojo yang menyiksa hidup kita karena kita tidak mengampuni. Jangan sampai saudara dirusak, dihancurkan oleh sikap hatimu yang tidak mau mengampuni. Yang paling rugi adalah diri kita sendiri. Mari saudara, mulai hari ini lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Sudah jangan pikirkan lagi penderitaan yang pernah kau alami oleh karena orang tersebut. Lepaskan pengampunan. Maka kita yang paling diuntungkan. Hati kita damai, tenang, doa kita terjawab. Dosa kita telah diampuni Tuhan. Dan tidak ada algojo yang akan menghancurkan hidup kita. Nah, yang kelima, saudara, alasan mengapa kita harus mengampuni. Karena kelulusan kita melewati ujian pengampunan akan mengupgrade kualitas kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita lulus nih dalam hal pengampunan, maka Tuhan akan mengupgrade kualitas kita di hadapannya. Saya akan beri contoh, ada beberapa tokoh di Alkitab yang sangat luar biasa memberi teladan buat kita. Yang pertama adalah Daud. Saudara tentu tahu bagaimana hidup Daud. Ketika dia masih muda, dia bekerja kepada Raja Saul. Dia sangat dicinta, disayang oleh semua orang karena orangnya baik, ramah, penuh kasih. Orang yang hebat, pandai memuji, menyembah Tuhan, pandai memetik kecapi. Dia menjadi kesayangan Saul. Tetapi Saul iri kepadanya. Karena banyak orang begitu suka cinta kepada Daud sehingga dia merasa tersaingi. Dan dia merasa bahwa Daud ini kayaknya ada kans untuk menjadi raja. Dia ketakutan, berbahaya sekali bagi seorang raja seperti Saul jika ada saingan ya di dalam kerajaannya. Karena itu Saul berkali-kali berusaha membunuh Daud. Dicatat di dalam Alkitab, ya. Paling tidak dia 2 kali melempar tombak untuk membunuh Daud. Tapi Daud selalu lolos. Dan setelah itu dia dikejar-kejar sebagai buronan. Saul membawa beribu-ribu orang untuk membunuh, membinasakan Daud. Padahal Daud adalah menantunya, saudara.
Bisa dibayangkan betapa sakit hatinya. Berkali-kali akan dibunuh, terus-menerus dikejar, bertahun-tahun saudara. Daud tinggal di padang gurun, jauh dari kenyamanan. Ya, hidupnya menderita, serba kekurangan. Saya nggak bisa bayangkan betapa sakitnya hati yang Daud alami. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Daud diberi kesempatan untuk membalas dendamnya, membalaskan sakit hatinya, Daud tidak melakukannya. Dia malah mengampuni Saul. Haleluya, luar biasa. Ya, Daud berkali-kali mengampuni Saul yang sangat jahat pada dirinya. Dia tidak membalaskan kejahatan, sekalipun diizin dalam tanda kutip, diberi kesempatan saudara untuk melakukannya. Saudara bisa lihat di ayat-ayat yang saya tulis di layar saudara. Saudara bisa baca bahwa dia melihat satu kali Saul masuk ke dalam gua. Ya, dia kalau di dalam Alkitab dikatakan dia sedang buang hajat. Daud ada persis di belakangnya. Ya, karena gua itu gelap dan panjang, dia tidak tahu, tidak melihat ada orang. Ketika itu Daud dengan beberapa orang anak buahnya ada di sana. Anak buahnya berkata, wah ini kesempatan dari Tuhan. Engkau harus membunuh Saul. Ini Tuhan izinkan supaya kamu bunuh. Ini pasti kehendak Tuhan. Tapi Daud tidak melakukannya. Dia hanya memotong, mengerat ujung jubahnya saja saudara. Juga satu kali ketika Saul mengejar-ngejar Daud, dengan dia membawa pasukan begitu banyak, pada saat mereka tertidur lelap di tengah malam, Daud turun mendatangi Saul. Saul tertidur, dan ketika itu anak buahnya berkata, kita tombak saja, Raja Saul pasti mati, dia tidak bisa melawan sedang tidur. Tapi Daud tidak mau, dia hanya mengambil tombak dan guci minum dari Saul. Dan dia berteriak kepada Saul waktu itu dari jauh, dia berkata, Tuanku Raja, sebenarnya aku bisa membunuhmu, tapi aku tidak mau, aku mengasihimu, aku mengampunimu. Luar biasa saudara. Karena itu ketika Daud diuji dengan rasa sakit, penderitaan, dendam seperti ini, dan dia tetap mengampuni, itu mengupgrade hidupnya di hadapan Tuhan. Hatinya begitu indah di hadapan Tuhan, sehingga dia dipercayakan oleh Tuhan menjadi Raja Israel yang luar biasa. Luar biasa saudara, perhatikan ini. Jadi ketika engkau dihadapkan masalah pengampunan, kalau engkau menang, hidupmu akan diangkat Tuhan. Nah, tokoh yang kedua kita bisa melihat Yusuf. Ya, tentunya kita juga tahu bagaimana Yusuf waktu dia masih kecil di rumah orang tuanya dengan 11 kakaknya. Wah, dia anak kesayangan, paling dicintai oleh papa mamanya, diberi jubah yang terbaik. Kakak-kakaknya sangat iri dan mereka ingin membunuh anak ini. Dan satu kali mereka kakak-kakaknya menangkap Yusuf ketika menggembalakan domba di tempat yang jauh, dan mereka memasukkan ke dalam sumur kering, lalu dijual sebagai budak ya oleh orang-orang pedagang yang akan ke Mesir. Dan mereka bilang kepada ayahnya bahwa Yusuf telah mati dimakan binatang buas. Dia dijual jadi budak. Bayangkan saudara, jadi budak dari anak kesayangan, hidup nyaman di rumah orang tuanya. Tiba-tiba dia mendapatkan kondisi yang sangat mengerikan. Dia menjadi budak. Dia bekerja tanpa upah. Seringkali disiksa. Kalau salah apalagi saudara. Dan bahkan satu kali dia juga difitnah oleh istri tuannya sehingga dia dipenjara. Wah, sakit hati demi sakit hati disebabkan oleh kejahatan orang-orang kepadanya. Tetapi luar biasa, Yusuf bisa menangani masalah ini. Satu kali dia diangkat menjadi Perdana Menteri dari Firaun di Mesir.
Dan ketika itu dia bisa memakmurkan negeri Mesir yang sedang akan masuk dalam masa kelaparan. Seluruh keluarganya datang, ya kecuali ayahnya yang sudah tua, kakak-kakaknya datang. Dia tidak mengenali Yusuf. Dan ketika itu Yusuf mengaku bahwa dia adalah Yusuf. Mereka semua ketakutan karena sebagai orang yang sangat berkuasa, tentunya sangat mudah bagi Yusuf untuk membalaskan ya kejahatan para kakak-kakaknya. Nah, satu kali ketika ayahnya meninggal, mereka sudah tinggal di Mesir, kakak-kakaknya datang, mereka bilang, ampunilah kami karena kami berbuat jahat kepadamu. Yusuf berkata, tenang kakak-kakak, aku telah mengampunimu, aku telah memaafkanmu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan dia berkata dalam Kejadian 50 ayat 20-21. Dia katakan begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Oh Bapak Ibu Saudara, ternyata Yusuf mengerti bahwa kondisi dia disakiti, dikecewakan, dijual, dibuang oleh kakak-kakaknya, itu diizinkan Tuhan dengan suatu maksud. Memang menyakitkan, apa yang dibuat orang-orang itu sangat jahat, tetapi Tuhan bisa mengubah menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, jika engkau mengalami penderitaan, rasa sakit kecewa disebabkan oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan oleh orang yang paling dekat denganmu, dengar Bapak Ibu Saudara, itu Tuhan izinkan dengan maksud yang baik. Jika engkau bisa mengatasi masalah ini, kau akan di-upgrade hidupnya seperti Yusuf, diangkat menjadi orang yang luar biasa. Bahkan respon dari Yusuf luar biasa, dia membalaskan kejahatan kakak-kakaknya. Di dalam ayat 21 dikatakan begini, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Bukan membalas kejahatan kakak-kakaknya, dia malah memelihara seluruh kehidupan dari kakak-kakaknya. Semua anggota keluarga besarnya, dia yang menanggung kehidupan. Wah saudara, apakah kita mau hidup kita di-upgrade, hidup kita diangkat Tuhan, dijadikan orang yang luar biasa? Kalau engkau mau, perhatikan hatimu. Jika kita mau mengampuni, bahkan berbuat baik pada orang yang berbuat jahat kepada kita, itu akan membuat hidup kita diubahkan Tuhan. Kita dipromosikan oleh Tuhan. Haleluya, luar biasa. Nah, mengapa hal ini menjadi begitu penting buat Tuhan? Kalau kita bisa mengampuni bahkan memberkati orang yang berbuat jahat kepada kita, mengapa Tuhan angkat hidup orang tersebut? Kenapa Tuhan upgrade kualitas hidup orang tersebut? Jawabannya adalah orang yang bisa mengampuni bahkan berbuat baik kepada orang yang menyakiti, itu akan memperlihatkan keserupaan kita dengan Kristus. Kalau saudara belajar dan mau mengampuni orang yang bersalah, bahkan mengasihi orang yang bersalah kepada, maka Tuhan akan melihat itu sebagai keserupaan kita dengan dirinya. Wow, luar biasa. Dia suka, dia senang, dia bahagia punya anak-anak yang mirip dengan diri. Karena inilah yang Yesus lakukan ketika di kayu salib. Dia disiksa, dia dihina, dia dicemooh, dia dipukuli, dia disalib, dipakukan, dimahkotai duri. Sangat menderita sakit yang luar biasa. Tetapi apa yang dia katakan? Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat, itulah sikap Yesus ketika disakiti. Itulah sikap Tuhan Yesus, respon Tuhan Yesus ketika dia bahkan dibunuh. Kalau Bapak Ibu Saudara mengaku sebagai anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah, inilah gaya hidup kerajaan Allah. Mengampuni, melepaskan pengampunan, bahkan berbuat baik pada orang yang menyakiti kita. Karena kita semakin serupa dengan Raja kita,
yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Semoga firman Tuhan hari ini membuat satu transformasi buat kehidupan kita. Mari lepaskan pengampunan sebesar apapun dosa kesalahan orang-orang kepada kita. Karena kita adalah warga kerajaan sorga. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, siapkan hosti dan juga anggur. Kita akan berdoa. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang indah yang mengajar kami untuk mengampuni. Kami tahu itu berat dan sangat sulit buat kami. Karena kesalahan orang begitu jahat, begitu besar buat kami. Tapi kami mau belajar seperti firman-Mu tadi. Kami mau mengampuni sebesar apapun kesalahan mereka. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengampuni kami. Engkau telah mati disalib untuk segala dosa kami. Karena itu kami juga mau mengampuni orang yang bersalah. Dan kami juga tidak mau dosa kami diperhitungkan ulang. Karena itu kami mau mengampuni. Dan kami tidak mau doa kami terhalang oleh segala dendam dan kepahitan. Kami juga tidak mau disiksa oleh algojo yang diutus untuk menyiksa kami karena tidak mau mengampuni. Kami tidak mau menderita sakit yang berkepanjangan, kutuk, kesulitan, penderitaan dan sebagainya yang merupakan algojo dalam kehidupan. Kami mau lepaskan pengampunan supaya hidup kami penuh dengan berkat dan kasih karunia. Bapa, kami juga hidup kami mau di-upgrade seperti Daud, seperti Yusuf. Ketika kami mau belajar mengampuni. Terima kasih Tuhan, kami mau serupa dengan Engkau. Terima kasih buat pengampunan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami lewat korban di kayu salib. Saat ini kami memperingati hal itu lewat perjamuan kudus. Kiranya roti yang telah dipecah-pecahkan ini melambangkan dari tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan untuk menebus segala dosa-dosa kami. Kami makan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat juga cawan di tangan kanan kita. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib, darah-Mu Engkau curahkan untuk menghapuskan segala dosa kami. Penderitaan-Mu luar biasa untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih. Dan segala penyakit kami telah disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Dan kuasa iblis dihancurkan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar ini selalu mengingatkan kami betapa besar pengorbanan yang Kau lakukan untuk pengampunan dosa kami. Biar kami melakukan juga kepada orang yang bersalah kepada kami. Kami ampuni mereka sesakit apapun yang kami alami. Kami minum anggur ini di dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, kami percaya segala-galanya telah Kau kerjakan di kayu salib. Engkau yang kaya rela jadi miskin supaya kami diperkaya. Engkau yang sehat menjadi sakit supaya kami menjadi sembuh. Engkau yang mulia menjadi terkutuk supaya kami diberkati. Saat ini kami terima berkat dari semua pengorbanan itu untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan urapan kuasa, otoritas pertolongan, penghiburan, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kehidupan kami sekalian, mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Jangan takut apapun masalah pergumulanmu. Yesus beserta denganmu. Haleluya. Amin.